1, yuk. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan saya, Igusti Ayu Agung Galuh Hapsari. Saya Vino Benedik Adiana. Saya Eko Fiona. Dan saya Carolus Taluroy. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final report kami. Di mana final report kami akan menjelaskan mengenai analisis kinerja pasar saham di industri makanan olahan, berupa tren, tantangan, dan prospek ke depannya. Yang pertama, kami akan membahas terlebih dahulu analisis makroekonomi dan sektor industri dari PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 sampai tahun 2023. Di mana dalam sektor industri processed food terjadi pertumbuhan GDP yang sangat positif dan inflasi yang terkendali, yang dapat meningkatkan daya beli konsumen, mendorong konsumsi produk makanan dan minuman. Selain itu, pengangguran yang rendah berarti lebih banyak orang memiliki pendapatan untuk dibelanjakan pada PT Mayora Indah Tbk. Kebijakan suku bunga, pajak, subsidi, dan insentif pemerintah sangat mempengaruhi biaya dan operasional Mayora dan standar keamanan makanan dan regulasi lingkungan berpengaruh pada operasional perusahaan. Harga komoditas seperti gula, gandum, dan minyak sawit mempengaruhi biaya produksi, dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing berdampak pada biaya impor dan ekspor. Dalam dinamika industri dan tren konsumen, kompetitor utama termasuk Indofood dan Garuda Food, inovasi produk dan adaptasi terhadap tren seperti makanan sehat dan siap saji sangat penting, dan jaringan distribusi yang efisien dan ekspansi ke pasar internasional adalah kunci untuk pertumbuhan jangka panjang. Baik, di sini kami akan mempresentasikan juga mengenai analisis rasio keuangan, di mana dari tahun 2020 hingga tahun 2023, performa keuangan perusahaan menunjukkan beberapa perubahan signifikan, di mana pada tahun 2020, current ratio berada di 369,43% dan quick ratio-nya di 288,71%, menunjukkan likuiditas yang sangat kuat. Namun pada tahun 2021, kedua rasio tersebut menurun menjadi 232,82% dan 163,34%, menandakan penurunan likuiditas yang cukup tajam. Tahun 2022 mencatat sedikitnya penurunan lebih lanjut di current ratio menjadi 222,59%. Namun quick ratio meningkat menjadi 176,87%, menunjukkan perbaikan dalam kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa persediaan. Pada tahun 2023, current ratio dan quick ratio masing-masing sedikit menurun menjadi 220,78% dan 178,77%. Dari segi profitabilitas, return on asset atau ROA turun dari 10,61% pada tahun 2020 menjadi 6,08%. Pada tahun 2021 naik menjadi ke 8,84%. Pada tahun 2022 sebelum turun sedikit menjadi 7,97%. Dan pada tahun 2023, return on equity atau ROE-nya juga menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari 18,61% pada tahun 2020 turun menjadi 9,44% pada tahun 2021. Kemudian naik menjadi 17,34 pada tahun 2022 dan turun sedikit menjadi 16,32 pada tahun 2023. Net profit margin mengikuti tren serupa dari 8,57% pada tahun 2020 turun ke 4,43% pada tahun 2021, kemudian meningkat ke 6,42% pada tahun 2022 dan sedikit turun ke 6,40% pada tahun 2023 secara keseluruhan. Meskipun ada beberapa tanda pemulihan, perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan likuiditas dan profitabilitasnya selama periode ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis harga saham,
di mana dari tahun 2020 hingga tahun 2023, harga saham PT Mayora Indah Tbk menunjukkan fluktuatif yang signifikan, di mana pada tahun 2020 harga tertinggi mencapai 2.700 dengan harga terendah mencapai 1.570 rupiah. Saham dibuka pada harga 2.680 dan ditutup pada harga 2.080 dengan volume transaksi sebesar 3,150 juta saham. Pada tahun 2021 harga saham tertinggi sedikit naik menjadi 2.750 dan terendah naik menjadi 2.230. Pembukaan saham pada tahun tersebut di angka 2.229 dan ditutup sedikit lebih tinggi di IDR 2.330 dengan volume transaksi menurun sedikit ke 3.030 juta saham, di mana pada tahun 2020 harga tertinggi mencapai Rp2.670 dan terendah turun ke Rp2.000. Saham dibuka pada harga 2.400 dan ditutup lebih rendah pada 2.220. Dengan volume transaksi lebih lanjut menurun menjadi 2.900 juta saham pada tahun 2023, harga tertinggi adalah 2.650 dan harga terendah mencapai Rp1.987. Saham dibuka pada harga Rp2.350 dan ditutup sedikit lebih rendah pada 2.320 dengan volume transaksi kembali meningkat menjadi 3.000 juta saham. Secara keseluruhan, meskipun harga saham dan volume transaksi menunjukkan fluktuasi, penutupan saham pada tahun 2023 sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai analisis tabel valuasi, di mana berdasarkan valuasi saham PT Mayora Indah Tbk, menggunakan metode discounted cash flow atau DCF dan dividend discount model atau DDM, di mana nilai wajar per saham masing-masing adalah 2.700 dan 2.500, di mana hasil ini menunjukkan bahwa saham PT Mayora Indah Tbk saat ini undervalued. Mengingat harga pasar sekitar 2.400, investor perlu memperhatikan potensi pertumbuhan pendapatan dan resiko fluktuasi biaya input dalam memutuskan investasi di saham ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai grafik analisis teknikal, di mana saham PT Mayora Indah Tbk saat ini menunjukkan tren negatif berdasarkan analisis teknikal, di mana indikator seperti Exponential Moving Average atau EMA, Simple Moving Average atau SMA, dan Volume Weight Moving Average atau VWMA memberikan sinyal jual yang kuat, di mana osilator seperti Relative Strength Index atau RSI dan Stochastic Oscillator juga menunjukkan sinyal negatif, memperkuat rekomendasi untuk menjual saham PT Mayora Indah Tbk, di mana level pivot points yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi titik pembalikan harga juga mendukung tren penurunan harga saham, di mana harga saham PT Mayora Indah Tbk saat ini berada di sekitar Rp2.300 dengan peningkatan harian sebesar 1,32%, namun menunjukkan penurunan sebesar 2,54% dalam 1 bulan terakhir dan penurunan tahunan sebesar 13,53%. Meskipun terdapat beberapa fluktuasi harian yang positif, sinyal teknikal secara keseluruhan menunjukkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membeli saham PT Mayora Indah Tbk. Dan rekomendasi yang diberikan adalah untuk menjual saham tersebut. Dari presentasi yang tadi saya sampaikan, kesimpulannya adalah dari tahun 2020 hingga tahun 2023, PT Mayora Indah Tbk mengalami berbagai dinamika dan dalam konteks makroekonomi dan sektor industri makanan olahan yang tumbuh positif dengan inflasi terkendali dan pengangguran rendah, meningkatkan daya beli konsumen. Meskipun demikian, rasio keuangan menunjukkan penurunan likuiditas dan profitabilitas.
dengan current ratio turun dari 369,43% menjadi 220,78% dan net profit margin dari 8,57% menjadi 6,40%. Harga saham juga menunjukkan fluktuasi signifikan dengan penutupan tahun 2023 sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi saham menggunakan DCF dan DDM menunjukkan bahwa saham PT Mayora Indah Tbk under value, namun analisis teknikal memberikan sinyal negatif di mana merekomendasikan untuk menjual saham tersebut dan faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, harga komoditas, biaya produksi, dan operasional PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas perusahaan dari Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan sebuah perusahaan terkemuka di sektor produk konsumen bermerek di Indonesia. Indofood juga beroperasi dalam berbagai kategori produk seperti mie instan, produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan juga makanan khusus serta minuman. Perusahaan ini juga memiliki bisnis kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel dan juga karton untuk produknya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kinerja keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur. Berdasarkan laporan tahunan 2023, kita bisa melihat bahwa net sales dari PT Indofood itu mencapai 67,909 miliar, yang dimana jumlah tersebut itu meningkat dari 64,797 miliar di tahun 2022. Lalu laba brutonya mencapai 25.126 miliar, meningkat dari jumlah 21,792 miliar di tahun 2022. Lalu selanjutnya, EBIT atau laba usaha dari PT Indofood mencapai 14,387 miliar, di mana jumlah tersebut meningkat dari 13,377 miliar pada tahun 2022. Untuk EBITDA dari PT Indofood itu mencapai 16,81 miliar, di mana meningkat dari jumlah 15,81 miliar pada tahun 2022. Dan pada grafik tersebut bisa dilihat bahwa laba tahunan berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas itu mencapai 6,990 miliar, meningkat dari jumlah 4,587 miliar di tahun 2022. Next. Untuk kinerja saham dari PT Indofood itu di mana informasi harga saham pada laporan tahunan itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang stabil dan juga cenderung meningkat. Di tahun 2023, harga saham itu menunjukkan tren positif seiring dengan peningkatan kinerja keuangan. Sedangkan EPS atau earning per share dari PT Indofood sendiri itu laba per saham dasarnya dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di tahun 2023 itu sejumlah 599 perak, meningkat dari 393 perak di tahun 2022. Next. Selanjutnya, untuk rasio keuangan dari PT Indofood, di tengah kondisi yang penuh tantangan, Indofood juga berhasil membukukan kinerja yang positif di tahun 2023, di mana mereka mencapai jumlah 111,70 triliun, di mana jumlah tersebut itu meningkat 1% dari 110,83 triliun di tahun 2022. Hal ini juga didorong karena kerja grup CBP dan juga distribusi yang mencatat pertumbuhan volume penjualan tanpa adanya tekanan dari kenaikan harga bahan baku. Untuk margin laba bruto dari PT Indofood itu mencapai 37,0% di tahun 2023 dan laba bruto itu meningkat 6% menjadi 36,05 triliun di tahun 2023 dan 33,97 triliun di tahun 2022, sehingga margin laba bruto naik menjadi 32,3% dari 30,7% di tahun sebelumnya, karena penurunan bahan baku seiring dengan turunnya harga komoditas global. Lalu untuk margin EBIT sebesar 21,2%, di mana margin
EBIT ini sedikit mengalami kontraksi menjadi 17,6% dari 17,8%. Lalu selanjutnya margin EBITDA dari PT Indofood itu mencapai sebesar 23,7%. Untuk return on equity atau ROE itu mencapai 14,2% di tahun 2023, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prospek dan juga rekomendasi dari saham PT Indofood. Di sini PT Indofood sukses makmur itu menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dengan pertumbuhan yang konsisten dalam penjualan laba bruto dan juga EBIT. Dengan portofolio yang beragam dan distribusi yang luas, perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk pertumbuhan di masa depan. Di sini kami merekomendasikan untuk membeli saham PT Indofood di mana berdasarkan kinerja keuangan yang kuat, peningkatan laba dan juga potensi pertumbuhan saham PT Indofood itu layak untuk dibeli sebagai bagian dari portofolio investasi Anda. Lalu, kami juga menyarankan untuk hold bagi setiap investor yang sudah memiliki saham ini dan disarankan untuk tetap memegang saham ini karena prospek pertumbuhan jangka panjang yang positif. Untuk, risiko dari saham PT Indofood sendiri itu kita penting untuk memperhatikan beberapa risiko, seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga bahan baku, dan juga perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Next. Oke, selanjutnya ada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2018 sampai 2022. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1994. Garuda Food memproduksi berbagai produk seperti makanan ringan, coklat, biskuit, dan produk olahan susu. Seperti beberapa merek yang kita tahu itu contohnya seperti Garuda, Kiri, Coklatos, Cleo, Procis, dan Leo. Produk-produk Garuda Food tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi juga diekspor ke lebih dari 20 negara. Di sektor industri ini Garuda Food berada di posisi yang kompetitif. Dalam hal kapitalisasi pasar, Garuda Food menduduki peringkat kelima di antara 33 perusahaan di industri makanan dan minuman di Indonesia dan peringkat ke-99 dari 926 perusahaan secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini juga terus mengembangkan portofolio produknya dan memperluas pasar ekspor. Next. Bisa dilihat dari analisis rasio keuangan itu, di sini kita dapat melihat PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dari 2018 hingga tahun 2022. Itu menunjukkan penurunan likuiditas dan profitabilitas. Current rasio itu turun dari 871% pada 2018 ke kisaran 147% sampai 176%. Sementara quick ratio menurun dari 57% menjadi 90% sampai 111%. Lalu ada debt to equity rasionya meningkat dari 69% ke 118%. Ini mengindikasikan peningkatan utang. Lalu ada return on equity-nya itu turun tajam dari 11% menjadi 0,35%. Dan net profit margin mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 0,32% menjadi 0,11%. Mencerminkan tantangan dalam mempertahankan profitabilitas. Next. Di sini ada analisis harga saham. Saham PT Garuda Food Putra Putri Tbk dari 2018 hingga 2022 menunjukkan tren peningkatan harga penutupan dari 1.360 menjadi 1.680 dengan harga tertinggi stabil di sekitar 1.700. Harga terendah berfluktuasi, paling rendah di 910 rupiah pada 2020, kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19. Volume transaksi meningkat signifikan dari 210 juta jadi 250 juta, menunjukkan minat investor yang tinggi. Secara keseluruhan, saham menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan minat investor selama periode ini. Next. Lalu ada analisis tabel valuasi.
metode DCF itu menunjukkan nilai wajar saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang diperoleh dari metode ini adalah 450 IDR. Ini mengindikasikan bahwa saham saat ini diperdagangkan di bawah nilai intrinsiknya, yang berarti ada potensi kenaikan harga saham jika proyeksi arus kas masa depan tercapai. Lalu penggunaan metode DDM menunjukkan nilai wajar yang diperoleh dari metode ini adalah 420. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham saat ini itu cukup dekat dengan nilai wajar menurut dividen yang diharapkan. Namun masih ada sedikit potensi undervaluation. Next. Lalu ada grafik analisis teknikal. Dari analisis teknikal saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk periode 2018 sampai 2023, terlihat bahwa saham ini mengalami berbagai fluktuasi. Puncak harga tertinggi tercatat pada Maret 2022 di level 636. Sementara titik terendah terjadi pada Maret 2020 dengan harga 210. Itu mungkin bisa terjadi karena adanya dampak pandemi COVID. Indikator teknikal seperti Simple Moving Average dan Exponential Moving Average menunjukkan tren penurunan, terutama dalam jangka panjang yang dipicu oleh kondisi pasar dan performa keuangan perusahaan yang variatif. Next. Lalu kesimpulannya itu adalah dalam analisis rasio keuangan dari 2018 hingga 2022 terlihat penurunan likuiditas dan peningkatan utang, disertai penurunan profitabilitas. Harga saham menunjukkan tren kenaikan dari 2018 hingga 2022. Meskipun mengalami penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi, berdasarkan metode valuasi DCF dan DDM, saham diperdagangkan di bawah nilai wajarnya, mengindikasikan potensi kenaikan harga. Analisis teknikal menunjukkan fluktuasi harga saham dengan tren penurunan jangka panjang, di mana saham ini memiliki volatilitas rendah dan menandakan sinyal penjualan berdasarkan peringkat teknikal jangka pendek dan menengah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk, yang dimana ada analisis makro dan sektor. Industri susu dan teh di Indonesia sedang bertumbuh. Hal ini didorong oleh faktor seperti pertumbuhan kelas menengah, peningkatan konsumsi produk susu dan teh. Selanjutnya ada harga susu dan teh global yang dimana relatif stabil. Hal ini memberikan kepastian bagi produsen susu dan teh seperti ULTJ atau biasa produk Ultra Jaya Milk, yang dimana mempunyai banyak variasi produk, dan ada pemerintah Indonesia sedang mendorong pengembangan industri makanan dan minuman. Hal ini dapat memberikan peluang bagi ULTJ untuk meningkatkan produksinya dan memperluas pasarnya. Next. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan. Berdasarkan analisis rasio keuangan di atas, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan positif. Perusahaan ini memiliki potensi untuk undervalued, namun investor perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi global dan kenaikan suku bunga sebelum mengambil keputusan investasi. Dan di tahun 2020 PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2020 adalah 3,1. Hal ini berarti bahwa investor bersedia membayar Rp 3,1 untuk setiap minimal nilai buku perusahaan. Dan tahun 2021 ada PBV atau PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2021 adalah 3,5. Hal ini berarti bahwa investor bersedia membayar Rp 3,5 untuk setiap Rp
satu nilai buku perusahaan. Dan di tahun 2022 itu ada PBV PT Ultra Jaya Mic Industri Tbk pada tahun 2022 adalah 4,1. Hal ini berarti bahwa investor bersedia membayar Rp 4,1 untuk setiap nilai buku perusahaan. Dan tahun 2023 Q1-nya PBV PT Ultra Jaya Mic Industri Tbk pada tahun 2023 atau Q1 adalah 3,7, yang dimana hal ini berarti bahwa investor bersedia membayar 3,7 untuk setiap nilai buku perusahaan. Next. Selanjutnya ada tren yang dimana PT Ultra Jaya Mic Industri Tbk mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 sampai 2022. Hal ini menunjukkan bahwa investor semakin optimis terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa depan. Dan pada tahun 2023 Q1 per PT Ultra Jaya Mic Industri Tbk mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi global yang tidak stabil dan kenaikan suku bunga. Next. Dan ada analisis harga saham. Harga saham ULTJ mengalami kenaikan stabil dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dan mengalami tingkat kenaikan yang ada bunga. Hal ini menunjukkan bahwa investor memiliki peningkatan terhadap kemauan pada konsumen. Dan pada tahun 2023 harga saham ULTJ mencapai level tertinggi sepanjang masa. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa investor semakin optimis terhadap prospek ULTJ. Next. Selanjutnya ada tabel evaluasi yang dimana berdasarkan analisis DFC, nilai wajar saham ULTJ pada tahun 2023 adalah 10.000 per saham, dan berdasarkan analisis DDM, nilai wajar saham ULTJ pada tahun 2023 adalah Rp 11.000 per saham, dan kedua analisis menunjukkan bahwa saham ULTJ saat ini masih under value. Dan nilai wajar per saham berdasarkan DCF dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto 10% dan pertumbuhan terminal 3%. Dan nilai wajar per saham berdasarkan DDM dihitung dengan menggunakan tingkat dividen 5% dan pertumbuhan dividen 3%. Next. Selanjutnya ada analisis grafik teknikal yang dimana dilihat dari periode 4 Januari sampai 2021 sampai 2023, yang dimana jangka pendek 1-3 bulan yang dimana bisa dibilang tren basis. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MACD yang positif dan histogram yang hijau, dan ada jangka menengah 3-6 bulan. Tren ini dapat ditunjukkan oleh harga saham yang berada di bawah MA50 dan MA100, dan ada jangka panjang sampai 6 bulan ke atas. Tren ini ditunjukkan oleh harga saham yang berada di atas MA200. Dan ada level support dan resistance-nya. Supportnya itu totalnya 1.579, dan ada resistance-nya 1.763.000. Berdasarkan analisis teknikal di atas, saham ULTJ memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek. Hal ini ditunjukkan oleh nilai MACD yang positif dan histogram MACD yang hijau. Next. Selanjutnya ada prospek dan rekomendasi. Yang pertama itu ada pertumbuhan permintaan produk susu, yang dimana permintaan produk susu di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan kesadaran akan pentingnya kesehatan. Hal ini akan mendorong pertumbuhan penjualan ULTJ, dan ada ekspansi pasar yang dimana terus berekspansi ke pasar baru, baik domestik maupun internasional. Hal ini membantu perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya dan meningkatkan pendapatannya. Dan ada inovasi produk yang dimana terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya yang menarik lebih banyak pelanggan. Dan ada efisiensi operasi yang dimana terus berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasinya
Untuk menurunkan biaya produksi, hal ini akan membantu perusahaan untuk meningkatkan margin keuntungan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana PT Ultra Jaya Mic Industry dan Trading Company Tbk adalah perusahaan yang memiliki prospek yang baik. Hal ini didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan industri susu dan teh di Indonesia, manajemen yang berpengalaman, dan rencana ekspansi yang agresif. Yang kedua ada kinerja keuangan atau ULTJ menunjukkan tren yang positif. Hal ini terlihat dari arus kas operasional yang positif, arus kas investasi yang signifikan, dan arus kas pendanaan yang digunakan untuk memberikan nilai kepada pemegang saham. Dan yang ketiga ada harga saham ULTJ mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa investor memiliki pandangan yang positif terhadap prospek ULTJ. Dan yang keempat, berdasarkan analisis DCF dan DDM, nilai wajar saham ULTJ pada tahun 2023 adalah Rp 10 miliar hingga Rp 11 miliar per saham. Dan yang terakhir ada analisis menunjukkan bahwa ULTJ saat ini masih under value atau masih bisa naik pada tiap tahun dengan tingkat saham yang lebih tinggi lagi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis perusahaan terakhir yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia. Untuk analisis makroekonomi dan juga sektor industri, di mana PT Wilmar Indonesia Tbk ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang didorong oleh peningkatan penjualan minyak kelapa sawit. Peluang bagi CK termasuk permintaan global yang terus menerus meningkat untuk produk minyak nabati dan diversifikasi produk yang memungkinkan ekspansi ke pasar baru. Namun perusahaan menghadapi tantangan makroekonomi seperti fluktuasi harga komoditas dan perusahaan menghadapi tantangan lainnya seperti inflasi yang mempengaruhi biaya produksi. Selain itu, persaingan ketat di industri minyak nabati dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat juga menjadi tantangan signifikan. Secara keseluruhan, fokus pada peningkatan efisiensi dan juga diversifikasi produk diharapkan membantu CK mengatasi tantangan ini dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di masa mendatang. Next. Selanjutnya kita akan menganalisis rasio keuangan dari PT Wilmar, di mana pada tahun 2023 PT Wilmar menunjukkan penurunan pada beberapa rasio keuangan utama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Current ratio dan juga quick ratio turun menjadi masing-masing 729 dan juga 420%, di mana ini menunjukkan penurunan likuiditas perusahaan dibandingkan tahun 2022. ROA dan juga ROE juga mengalami penurunan signifikan menjadi 8,11% dan 9,35%, yang dimana ini menandakan efisiensi penggunaan aset dan juga ekuitas yang lebih rendah. Selain itu, net profit margin turun menjadi 2,42%, yang mencerminkan penurunan profitabilitas bersih perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan masih memiliki posisi likuiditas yang kuat dan juga potensi untuk perbaikan melalui peningkatan efisiensi operasional dan juga diversifikasi produk. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis harga saham dari PT Wilmar. Di tahun 2022 hingga 2023, harga saham PT Wilmar Cahaya Indonesia itu menunjukkan fluktuasi yang juga signifikan. Harga tertinggi dari saham itu mencapai 2.500 di tahun 2022, sementara harga terendah itu dicatat di tahun 2020 sebesar Rp1.200. Meskipun pembukaan saham pada tahun 2023 itu lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, harga penutupan menurun menjadi Rp1.880 yang merupakan penurunan dari 2022. Volume transaksi juga relatif stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2023, yang dimana hal ini itu mengindikasikan adanya tekanan penjualan di pasar serta potensi ketidakpastian di antara para investor. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis tabel valuasi.
Berdasarkan valuasi saham yang menggunakan metode DCF dan juga DDM, terlihat bahwa nilai wajar per saham PT Wilmar itu berada di kisaran Rp1.950 hingga Rp2.200, yang menunjukkan nilai yang lebih tinggi Rp2.200, di mana potensi arus kas masa depan yang lebih besar dan juga keseluruhan kinerja operasional perusahaan. Sementara DDM juga memberikan nilai yang wajar yang lebih konservatif sebesar Rp1.950, di mana hal ini itu fokus pada dividen yang diharapkan dibayarkan kepada pemegang saham, sehingga melalui analisis tabel valuasi ini kesimpulannya adalah terdapat perbedaan dan juga pendekatan valuasi saham PT Wilmar Tbk yang memiliki potensi nilai yang stabil dan juga menarik bagi investor dengan mempertimbangkan baik proyeksi arus kas maupun dividen di masa depan. Next. Selanjutnya kita akan membahas analisis teknikal dari PT Wilmar. Tahun 2020 sampai 2023, saham PT Wilmar menunjukkan fluktuasi harga yang signifikan, di mana harga saham itu mencapai puncaknya di tahun 2022 sebesar 2.500 dan terendah itu 1.880. Meskipun terjadi penurunan pada beberapa rasio keuangan seperti current ratio, quick ratio, dan return on asset dan juga return on equity, di tahun 2023, saham ini memiliki valuasi yang menarik dengan nilai wajar per saham itu Rp2.200 dan juga DDM-nya itu di Rp1.950. Next. Next. Untuk margin laba bruto sebesar 37,0% pada tahun 2023 dan juga laba bruto itu meningkat 6%. Untuk margin EBIT di tahun 2022 sampai 2023 itu sebesar 21,2%, di mana EBIT di sini itu mengalami kontraksi menjadi 17,6% dan dari 17,8%. Dan margin EBITDA-nya itu mencapai 23,7% dengan ROE sebesar 14,2% pada tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan ekuitas untuk menghasilkan laba. Next. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menunjukkan kinerja keuangan yang sangat kuat pada tahun 2023 dengan peningkatan signifikan pada berbagai metrik keuangan utama seperti pendapatan bersih, laba bruto, EBIT, EBITDA, dan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Harga saham INDF juga menunjukkan tren positif yang didukung oleh kinerja keuangan yang solid, dan Indofood dikenal sebagai salah satu perusahaan terdepan di sektor makanan dan minuman di Indonesia dan portofolio produk yang luas dan distribusi yang kuat. Perusahaan ini memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang menarik berkat strategi ekspansi yang efektif, inovasi produk yang berkelanjutan, dan penetrasi pasar yang luas baik di dalam negeri maupun internasional. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.